Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena kemurahan Tuhan saja, sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya investasi yang paling berharga dalam hidup ini adalah investasi waktu. Ketika kita mau membaca firman, mau mendengar firman, mau belajar firman, itu investasi yang sangat berharga dalam hidup, karena ini akan menentukan dan mempengaruhi kehidupan spiritualitas kita. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Firman-Nya berkata demikian, "Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya." Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita, memiliki hati yang baik. Sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita menjaga hati kita, untuk kita memelihara hati kita, dan terus berpengaruhi kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Hati yang baik ibarat pohon yang baik, pasti akan menghasilkan buah yang baik. Tapi hati yang tidak baik ibarat pohon yang tidak baik, pasti menghasilkan buah yang tidak baik juga. Jadi hati yang baik itu mempengaruhi dan menentukan segala hal dalam hidup kita sebagai umat. Lalu pertanyaannya, untuk apa kita memiliki hati yang baik? Apa gunanya itu? Apa manfaatnya itu bagi saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya? Setidaknya ada dua hal yang penting kalau kita memiliki hati yang baik. Dalam ayat 43, "Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik." Jadi dari sini kita melihat bahwa tujuan pentingnya kita memiliki hati yang baik adalah yang pertama, supaya bisa menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik pasti dihasilkan dari pohon yang baik. Pohon yang baik itulah yang dimaksud dengan kita memiliki hati yang baik itu. Jadi kalau kita memiliki hati yang baik, tidak mungkin kita menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian juga sebaliknya, kalau kita memiliki hati yang baik atau hati yang tidak baik, tidak mungkin kita menghasilkan buah yang baik. Jadi hati yang baik itu sangat mempengaruhi dan menentukan apakah kita akan menghasilkan buah yang baik atau tidak. Nah, karena itu mari kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita memiliki hati yang baik, supaya menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita. Jadi tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian juga tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus memiliki hati yang baik. Apa gunanya itu? Supaya kita bisa menghasilkan buah yang baik. Yang kedua, apa gunanya, pentingnya kita memiliki hati yang baik? Ayat 45. "Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat." Jadi untuk apa kita memiliki hati yang baik? Hal yang kedua adalah supaya bisa mengeluarkan perbendaharaan yang baik.
Hati yang baik akan mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Sementara orang yang jahat, hati yang jahat akan mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat juga. Jadi itulah tujuan kita, pentingnya kita memiliki hati yang baik supaya bisa mengeluarkan perbendaharaan yang baik. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi kalau hatinya baik, maka akan mengeluarkan kata-kata yang baik juga. Perbendaharaan kata yang baik juga. Itulah pentingnya kita memiliki hati yang baik supaya mengeluarkan perbendaharaan kata yang baik. Sehingga kata-kata kita itu bukan mematikan orang, tapi kata-kata kita itu memotivasi orang, menyemangati orang, memberi orang gairah, sukacita dalam menjalani hidup. Dan perbendaharaan kata yang keluar dari mulut kita sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh apakah kita punya hati yang baik atau tidak. Jadi inilah pentingnya sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita jaga hati kita rawat hati kita pelihara hati kita usahakan hati kita, supaya hati kita baik. Karena ketika kita punya hati yang baik, pasti akan mengeluarkan perbendaharaan yang baik juga dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Ayat 44, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Jadi pentingnya kita memiliki hati yang baik, supaya kita bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, yang menyenangkan, yang memuliakan Tuhan dalam hidup kita sebagai umat. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami memiliki hati yang baik. Pentingnya, tujuannya kami memiliki hati yang baik, supaya kami bisa menghasilkan buah yang baik, supaya kami mengeluarkan perbendaharaan kata yang baik dalam mulut kami, karena apa yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan untuk kami bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.